Desa Institut menghadirkan Stadium General. Kalau kita lihat Undang-Undang Desa, ini memasuki 9 tahun sudah 1 bulan, kurang begitu Bu Yayu. Karena Undang-Undang Desa itu keluar adalah tanggal 15 Januari 2014. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat tanggalnya di belakang ini berarti 1 hari besok itu adalah 1 bulan. Jadi ya 9 tahun 1 bulan. Bapak dan Ibu, teman-teman semua tahu berapa jumlah pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6? Itu ada 122 pasal, 16 bab. Ya. Jadi memang kalau kita yang mengurus desa ini harus bisa menghafal banyak, ya, pasalnya paling banyak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu kita akan membangun sebuah desa menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Tentu kita harus tahu gagasan kenapa sampai undang-undang desa itu harus ada. Ya, manfaat daripada otonomi desa. Pertama, bahwa kita akan memberikan kemandirian buat desa ini supaya memang basis kemandirian NKRI menjadi kuat. Yang kedua, kita memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan. Ya. Kemudian kita mendekatkan perencanaan pembangunan kepada masyarakat, kita juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, ya, dan adanya pemerataan pembangunan. Serta bagaimana kita menggairahkan lokal ekonomi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ya. Kemudian kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk bagaimana kita membangkitkan prakarsa dan potensi desa. Selanjutnya kita menempa kapasitas desa, mengelola pemerintahan dan pembangunan, dan membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa maupun lembaga masyarakat desa dan masyarakat, serta kita merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, itu adalah bagaimana tujuan kita supaya desa maju, mandiri dan sejahtera. Tentu maju dan sejahtera ini pemerintahan desa yang harus baik. Apa yang baik? Pertama, kepala desa itu harus baik. Ya, kalau kepala desa harus baik berarti seorang kepemimpinan harus punya integritas, harus punya inovasi, harus tertib administrasi dan regulasi. Ya, supaya apa? Perangkat desanya juga baik dan solid. Ya. Ini butuh sinergi, koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi. Supaya apa Bapak dan Ibu? Ada supradesa yang kita sebut pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dan dinas-dinas OPD yang terkait akan membantu desa dalam rangka bagaimana kemandirian desa itu bisa dilakukan. Ya, berarti kita butuh peran BPD juga di situ dan butuh peran masyarakat. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat tanda naik positif di bawah, kita ingin masyarakat menjadi maju, positif di atas, kita juga ingin mereka menjadi mandiri dan sejahtera. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu bahwa dalam rangka itu pula lah ada asas penyelenggaraan pemerintah desa. Kalau ada asas penyelenggaraan pemerintah daerah, ada asas penyelenggaraan pemerintah desa. Yang pertama, harus memiliki kepastian hukum. Yang kedua, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan perspektif. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan bagaimana supaya otonomi desa itu menjadi baik, inilah rangkumannya ya di dalam yang disebut dengan asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kami Bapak dan Ibu di Direktorat, kalau sekarang namanya Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Kalau besok nanti kita dilantik Bapak dan Ibu dengan Permendagri yang baru 137 tahun 2022, berarti Direktorat kami akan merubah nama menjadi Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Penambahannya di depan, fasilitasi. Beberapa peraturan yang mendukung tugas dan tanggung jawab kami itu kurang lebih Permendagrinya ada sekitar 13. Ya, kalau 13 ini banyak Bapak dan Ibu, saya tidak bacakan, tapi nanti Bapak dan Ibu yang bacakan tolong dihafalkan. Kalau kita urus desa, utamanya ini peraturannya. Ini peraturan yang inti. Ya, peraturan yang utama di dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi kalau teman-teman yang bekerja di PMD, baik di pusat maupun di kabupaten, kota maupun provinsi, Bapak dan Ibu harus kita memahami peraturan tersebut. Dalam Permendagri yang baru, saya sampaikan aja Bapak dan Ibu, karena tinggal beberapa hari lagi kita akan
melewati Permendagri yang lama, ya. Tentu tugas kami adalah melaksanakan sebagian tugas daripada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang pertama penataan wilayah desa, penataan kewenangan desa, dan produk hukum desa serta administrasi pemerintahan desa. Fungsinya ya sama seperti yang direktur lain juga Bapak dan Ibu, mulai dari penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai dengan administrasi pemerintahan desa. Di tempat kami ada 3 subdirektorat. Ya, yang pertama adalah subdirektorat fasilitasi penataan wilayah desa. Yang kedua subdirektorat fasilitasi penataan kewenangan desa dan produk hukum desa. Yang ketiga subdirektorat fasilitasi administrasi pemerintahan desa. Kemudian ada kelompok jabatan fungsional di tempat kami Bapak dan Ibu. Jadi kalau di kami analis kebijakan media itu ada 2 orang, yang lainnya adalah analis kebijakan muda dan pertama. Ya, dibantu saya adalah Kasubag TU. Ya, jadi kalau di tempat kami masih struktural kurang lebih sekitar 5 orang dengan direkturnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, ruang lingkup dan dasar hukum daripada subdirektorat yang ada di tempat kami. Yang pertama subdirektorat 1 kalau kami istilahkan fasilitasi penataan wilayah desa, itu ada penataan desa. Ya, kemudian ada batas wilayah desa dan penamaan dan kode desa. Ya. Kemudian subdirektorat fasilitasi penataan kewenangan desa dan produk hukum desa, ada penyusunan pemetaan urusan pemerintah desa, kemudian ada penataan kewenangan urusan otonomi desa, penugasan urusan pemerintahan, kemudian fasilitasi penataan dan penyusunan produk hukum desa, serta masyarakat hukum adat. Dan yang ketiga, subdirektorat fasilitasi administrasi pemerintahan desa. Yang pertama, pemilihan kepala desa, ya kalau orang daerah istilah pilkada serentak. Kemudian pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, standar pelayanan minimal desa, administrasi pemerintahan desa, laporan kepala desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa. Ya. Jadi kami juga dapat surat dari daerah untuk bangun kantor desa, namun kami terbatas anggaran, kami mohon maaf. Ya, tahun ini hanya 500 juta, tetapi kami akan usaha tahun-tahun ke depan mungkin akan membantu juga desa. Yang pertama Bapak dan Ibu, subdirektorat fasilitasi penataan wilayah desa. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu yang di provinsi kabupaten kota pasti mempunyai tugas ya. Yang pertama adalah bagaimana penataan desa ini baik desa biasa administrasi maupun desa adat. Apakah itu pembentukan, penghapusan atau perubahan status. Ya, ini bisa diurus oleh pemerintah pusat, bisa diurus oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Istilahnya pemprakarsanya. Ya, persyaratannya bahwa syarat minimal untuk menjadi desa yang baru dari desa induk itu harus 5 tahun dulu. Kemudian memenuhi syarat minimal jumlah penduduk dalam suatu wilayah, ya. Kemudian memiliki akses transportasi antar wilayah, sosial budaya masyarakat, ya, menciptakan kerukunan, memiliki potensi sarana prasarana desa yang ada. Kemudian ada dana operasional daripada pemerintah kepada desa tersebut, ya. Kalau dari desa induk minimal 30% Bapak dan Ibu sebelum menjadi desa. Kemudian cakupan wilayah desa terdiri atas dusun dan sebutan desa lainnya. Kemudian batas wilayah desa yang dinyatakan dalam peta desa yang ditetapkan oleh Perbub. Ini persoalan kita Bapak dan Ibu, ketika datang ke Jakarta untuk mengurus, ternyata kami harus ngecek lagi jumlah penduduk yang tidak sesuai. Tidak sesuai karena apa? Biasanya Bapak dan Ibu di dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang 6 itu, bahwa kalau jumlah penduduk itu pertama paling sedikit, itu yang dilihat jiwanya Bapak dan Ibu. Tapi biasanya kalau jiwanya tidak terpenuhi, akhirnya garis miring kakaknya. Nah, berarti kita mengakali kalau jiwanya tidak terpenuhi, kakaknya yang dicari. Ya, jadi kalau kakaknya dicari, ya akhirnya ketemu, oh bisa. Kakaknya dibuat dalam satu rumah bisa berapa orang kakaknya itu, supaya bisa menjadi satu desa. Ya, kami paham Bapak dan Ibu membuat desa ini tidak juga gampang dan juga susah. Ya, tetapi yang penting administrasi bisa lengkap dan baik Bapak dan Ibu. Jadi kalau dalam pembentukan, penghapusan maupun perubahan status, apakah desa itu menjadi desa yang baru, apakah desa itu menjadi kelurahan, apakah desa itu menjadi desa adat, apakah juga penghapusan seperti di Sidoarjo, apakah pemindahan desa seperti di IKN, itu melalui penataan desa. Ya, Permendagri nomor 1 tahun 2015. Kemudian Bapak dan Ibu, alur mekanisme penataan desa, yang pertama adalah pemerintah daerah mengajukan usulan penataan desa. Kemudian kami Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa bersama tim penataan desa tingkat pusat menyelenggarakan rapat klarifikasi dokumen. Kemudian dalam hal tim penataan desa tingkat pusat menyatakan usulan itu layak,
dengan dibuktikan dengan dokumen yang lengkap, itu akan kami rekomendasikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, kemudian akan diberikan kode desa. Ya, apabila tidak layak, maka kami kembalikan kepada provinsi, dalam hal ini Pak Gubernur. Jadi kalau Pak Gubernur kembalikan lagi kepada kabupaten kota, 5 tahun kemudian baru diusulkan kembali. Ya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi terhadap hasil rapat klarifikasi dokumen usulan penataan desa bagi desa-desa yang dinyatakan layak, ya, kemudian nanti yang tadi saya misalkan melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan akan mengajukan kepada Bapak Menteri untuk keluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan menyampaikan kepada kami. Selanjutnya kami menyampaikan kepada desa, kepada pemerintah daerah melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode desa. Jadi nanti kami akan keluar SK kode desa Bapak dan Ibu. Ya, itu yang akan dilakukan. Ya, checklistnya Bapak dan Ibu ya cukup banyak Bapak dan Ibu. Ya, administrasinya banyak. Ya, harus ada berita acara kesepakatan musyawarah desa. Kemudian juga harus ada desa persiapan itu laporan perkembangan pelaksanaan desanya, persiapan dan semester. Kemudian dari kabupaten kota itu surat keputusan tim pembentukan desa, verifikasi dan rekomendasi pembentukan desa, ya. Sampai dengan syarat yang ke-19, surat pernyataan dari pejabat pemerintah provinsi yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan kepada kami itu benar, valid dan sah. Ya, kalau dulu-dulu itu datang fotokopi setebal banyak, kami tidak tahu itu benar atau sah. Ya, karena yang datang fotokopi semua gitu. Ya, jadi sekarang Bapak dan Ibu ini sudah berubah. Ya, kami akan mengecek satu persatu isi dokumennya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya ya, bahwa terkait dengan itu Bapak dan Ibu, mekanisme yang kedua adalah penegasan batas desa. Ya, batas desa ini ya, ini yang sering pada saat membentuk desa yang baru dari desa induk, ini batas desanya harus dipisahkan. Ya, prosesnya ini persoalannya lebih banyak adalah bukan dengan kami, tapi prosesnya adalah di daerah dengan BIG Bapak dan Ibu. Ya, persoalannya dengan BIG. Permendagri 45, ya, ada yang sebelum dan sesudah. Kalau sebelum itu adalah penetapan, kalau sesudah adalah penegasan. Karena dari dulu itu menggunakan SK, tapi kalau sekarang dengan peraturan bupati. Setelah mendapatkan rekomendasi teknis daripada BIG, kepala daerah akan melakukan ya penetapan Perbup, dilampirkan dengan SPHL. Ya, kemudian Perbup itu akan dilampirkan, disampaikan kepada kami dan kami akan melaporkan kepada Pusdatin sebagai kebijakan satu peta data di Indonesia. Itu Bapak dan Ibu ya, itu proses untuk bagaimana untuk mekanisme penegasan batas desa. Kalau dilihat form itu kurang lebih sekitar 15 tahapan langkah Bapak dan Ibu yang harus diisi oleh pemerintah daerah. Memang kami memahami Bapak dan Ibu bahwa form 7 hanya yang paling penting kami perlukan dengan form 9. Nah, yaitu berita acara kesepakatan di desa dengan antar desa. Ini yang kami perlu Bapak dan Ibu. Form yang lain Bapak dan Ibu boleh diselesaikan di tingkat pemerintah daerah dengan desa. Ya, yang perlu datang ke tempat kami adalah form 7. Form 7 adalah kesepakatan berita acara antar desa. Ya, itu yang akan kami membawa dengan kertas kerja yang sudah diberikan oleh BIG Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita akan menyusun menjadi satu kartu metrik dalam rangka untuk rekomendasi pengisian data tersebut Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang ketiga dari Subdit 1 adalah pemberian nama dan kode desa. Ya, seringkali setelah SK sudah keluar nama desanya salah. Kami tidak tahu ini salah karena apa. Tapi yang kami tahu salah karena salah ketik. Itu yang paling banyak. Yang kedua salah karena memang ya perbubnya atau perdanya itu memang udah keliru dari sononya. Setelah dibaca ya, nah, baru Bapak dan Ibu terkejut setelah keputusan Menteri Dalam Negeri dikeluarkan. Ya, jadi nama desa ini Bapak dan Ibu, ini identitas dari suatu desa dan sebagai bukti keberadaan desa tersebut ada. Jangan sampai ada desa-desa siluman lagi, ini yang kami khawatir. Kalau ada desa siluman, pasti dana desanya juga siluman. Ya, itu pasti itu, dan itu pernah terjadi. Ya, itu jangan sampai terjadi lagi buat kita. Kemudian kode desa, itu adalah identitas dari nama suatu desa, di mana kita akan membedakan antar desa satu dengan desa yang lain. Ya, termasuk desa adat. Kalau desa administrasi yang biasa itu kodenya 02. Biasanya provinsi, kodenya kabupaten, kecamatan, kemudian desa. Itu adalah 02. Kalau desa adat 03.
Desa adat di Indonesia baru 14 di Kabupaten Jayapura, yang lain belum ada. Jadi kalau ada yang sebut, oh kami di desa adat, bukan, itu disebutan lainnya Bapak dan Ibu. Ya, kami sampaikan itu sebutan lainnya. Ya, kalau di Maluku orang bilang Bapak Raja, ada negeri. Kalau orang bilang di Sumatera ada yang disebut dengan nagari, ya. Ataupun di Aceh dengan nama yang lain Bapak dan Ibu. Itu cuma sebutan lainnya, tapi bukan desa adat. Desa adat yang baru diakui 03 hanya di Jayapura, ya. Ini supaya kita tahu sama-sama, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, untuk selanjutnya validasi data dan nama kode desa, silakan saja sampaikan kepada kami perubahan nama desa, penyesuaian kode desa maupun penghapusan desa. Nanti kami akan urus melalui tempat kami secara administrasi kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Bapak dan Ibu akan tanya, kalau gitu kami langsung aja ke Direktur Bina Administrasi Kewilayahan. Tidak bisa Bapak dan Ibu, harus melalui kami untuk verifikasi dan validasi dulu. Tanpa kami Bapak dan Ibu ke sana, kembali lagi kepada kami. Ya, jadi kami mohon Bapak dan Ibu yang di daerah jangan langsung ke Atwil, datang dulu ke tempat kami yang mengurus desa. Yang kedua, Subdirektorat Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dan Produk Hukum Desa. Ya, ini ya, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah Pemda sesuai dengan peraturan perundangan maupun kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi Bapak dan Ibu, ini di tempat kami juga yang mengurus mengenai hal tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu tanya apa saja, nanti tinggal lihat di dalam Permendagri tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan dalam pengaturan kewenangan asal-usul dan sekolah berskala desa. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu, karena kami kemarin dalam pembahasan dana transfer ke daerah itu, kami paling utamakan berpikir bagaimana desa itu bisa membiayai dari dana desa itu untuk asal-usul dan berskala desa. Ini yang tidak dapat dilakukan kemarin Bapak dan Ibu. Kami sangat sedikit merasa bahwa dana desa itu belum bisa membantu desa untuk melakukannya. Karena memang anggaran diberikan ya masih bersifat ditugaskan dana desa tersebut. Tetapi bukan merupakan yang diberikan kepada desa murni mengurus otonom desa Bapak dan Ibu. Ini yang kami masih berusaha. Ya, kemarin kami sudah bicarakan dengan Bappenas melalui diseminasi seminar bahwa kita akan bicarakan pemerintahan desa akan dilakukan dengan dana alokasi khusus pemerintahan desa. Ini kami akan upaya Bapak dan Ibu, ya, supaya juga pemerintahan desa juga diperkuat. Jangan hanya pemberdayaan pembangunan masyarakat diperkuat melalui dana desa, tetapi pemerintahan desa menjadi lemah. Ya, ini yang perlu kami lakukan Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, jenis produk hukum desa, yang pertama Bapak dan Ibu, ya, itu adalah peraturan desa. Yang kedua peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham mengenai ini, tetapi yang perlu saya sampaikan adalah judul-judul peraturan desa tematik yang perlu dihimpun oleh kita bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Ya, jadi kalau ada yang istilah RPJMDes, ya, kalau kami catat kurang lebih sekitar 45. Ya, sudah dikasih waktu sedikit lagi Bu, karena ini masih penting. Ya, ini yang utama Bu. Ya, 80% pekerjaan kami ya adalah konsultasi dan surat menyurat penuh di meja saya. Jadi harus saya sampaikan supaya dipermudah Bu. Ya, terima kasih Bu untuk ingatannya. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari angka 1 sampai dengan 45 Bapak dan Ibu, ini banyak peraturan desa yang harus disiapkan oleh teman-teman di pemerintah daerah untuk memfasilitasi bagaimana desa bisa menyelenggarakan yang tadi kami sampaikan, otonomi desa itu, asal usul maupun berskala lokal. Kalau itu tidak dibangun Bapak dan Ibu, potensi asli desa tidak akan dibangun. Desa hanya sebagai subjek tapi bukan objek untuk kita sebagai objek tapi bukan subjek. Artinya mereka menyelenggarakan desa itu benar-benar untuk desa, oleh dan untuk dari masyarakat untuk desa. Kita tepuk tangan dulu buat orang desa dan pemerintah desanya. Ya, kurang keras, tepuk tangan lagi. Ya, begitu dong. Terima kasih. Ya, kita kan orang desa. Sekali lagi Bapak dan Ibu, satu-satunya kantor desa yang ada di Jakarta adalah Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Semuanya kantor kelurahan. Tepuk tangan lagi untuk Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, satu lagi yang kami urus di dalam produk hukum desa ini adalah masyarakat hukum adat. Bagaimana supaya masyarakat hukum adat ini diakui? Ya, berarti pemerintah daerah harus membuat perdanya dulu untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Apakah akan menjadi subjek, menjadi desa adat? Silakan.
Tetapi kalau tidak Bapak dan Ibu, tanah hak wilayah masyarakat ini dapat dilindungi. Nah, prosesnya apa yang harus dilakukan? Tentu Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kalau kita menjelaskan agak lama. Ini materinya harus dengan honorarium tersendiri. Ya, undang kami ke daerah Pak, supaya kami jelaskan. Ya, itu Bapak dan Ibu ya. Nanti kita akan lebih matang lagi ya, supaya bisa ini. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu ya, yang ketiga Subdirektorat Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa. Sudah berhabis Bu, sedikit lagi nih. Ya, tugas kepala desa tidak saya jelaskan lagi, kewenangan desa tidak saya jelaskan, itu kepala desa punya tanggung jawab, bukan tanggung jawab saya. Kemudian HKDes juga, kewajiban desa juga, ya saya jelaskan. Yang penting saya harus ingatkan, Bapak dan Ibu harus tahu, ya kewajiban kepala desa itu apa, supaya dia harus bertanggung jawab yang benar. Pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran yang ditujukan kepada Bupati Wali Kota. Apakah ini Bapak dan Ibu evaluasi enggak? Cek enggak? Tolong dicek Bapak dan Ibu laporan tersebut. Karena ini laporan bagian daripada lampiran kepala daerah. Yang kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan yang ditujukan kepada Bupati Wali Kota. Tolong dicek Bapak dan Ibu, kalau akhir masa jabatan jangan sampai dia sudah serah terima, sudah pergi, baru laporannya tidak nongol-nongol. Ini harus dicek Bapak dan Ibu. Supaya pejabat yang baru tahu apa kerja yang kemarin dan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran yang ditujukan kepada BPD. Dan yang keempat adalah memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah desa yang ditujukan kepada masyarakat. Ini yang penting Bapak dan Ibu. Kemudian perangkat desa. Ini perangkat desa Bapak dan Ibu yang sering datang ke kami kepala daerah. Ya, ini kalau diberhentikan ini paling ramai Bapak dan Ibu. Ya sampai demo-demo semua itu di DPR Bapak dan Ibu karena diberhentikan perangkat desa yang tidak benar. Ya. Ini tolong Bapak dan Ibu ya diperhatikan, jangan sampai perangkat desa itu diberhentikan. Ya, harus dia itu pensiun 60 tahun. Kalau mengangkat itu 22 tahun sampai dengan 42 tahun. Lebih dari itu jangan Bapak dan Ibu. Kemarin Bapak dan Ibu beberapa pejabat datang ke kami, Pak Teo boleh enggak kalau 43 kami angkat padahal dia udah pengalaman. Enggak bisa Pak, harus seleksi, harus penjaringan. Ya, enggak bisa umur karena dia sudah punya pengalaman lalu ini, enggak punya hak yang sama dengan orang lain. Silakan saja mengikuti aturan yang ada Pak. Mohon maaf lahir dan batin sebelum lebaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, larangan bagi kades dan perangkat desa perlu juga kita perhatikan. Supaya kalau kepala desa itu melanggar, kita langsung kasih teguran. Ya, mohon ini diperhatikan. Ya, kalau ada Pak Kades, ya, tolong dicek itu Bapak dan Ibu. Uang dana desa, uang alokasi dana desa, mohon maaf nih Bapak, cek uang itu benar digunakan atau tidak. Karena itu uang untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya, mudah-mudahan Bapak Kepala Desa, perangkat desa yang datang ke Jakarta itu menggunakan uang pribadi. Ya, yang kunjungan ke DPR, ya, ke rumah bersama, itu adalah uang pribadi, bukan uang dinas. Ya, mudah-mudahan. Ya, kalau memang itu uang dinas, ya mohonlah minta izin sama Pak Bupati dulu. Ya, jangan sampai uang itu digunakan yang tidak benar. Ya, jadi larangan ini Bapak dan Ibu, tolong ditegurlah. Kalau ada kepala desa yang memang benar-benar, mohon maaf, memang ada beberapa daerah yang punya kebiasaan tato itu enggak masalah. Tapi kalau tato terlalu banyak di badan, orang jadi takut. Tolonglah kepala desa yang punya tato di badan, itu pakai baju tangan panjang. Kalau rambutnya panjang, tolong dipotong pendek. Tolong perhatikan kepala desanya, Bapak dan Ibu semua. Surat kami sudah kirimkan ke daerah adalah surat disiplin penyelenggara pemerintah desa. Ya, ada juga kami lihat kepala desa pakai anting-anting di kuping. Wah ini kacau ini kalau kayak gini. Bagaimana masyarakat desa mau ikut contoh yang baik? Mohon Bapak dan Ibu, ya pimpinan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, ya kepala dinas PMD untuk perhatikan hal yang tersebut. Ya tolong juga namanya kepala desa itu Bapak dan Ibu, ya itu adalah menjalankan peraturan selurus-lurusnya dan sebenar-benarnya. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 6 sudah begitu, jangan melanggar. Ya, kalau saya katakan jangan melanggar, jangan isu yang lain Bapak dan Ibu. Laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, kami pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memperhatikan kepala desa. Kami sampaikan Bapak dan Ibu dalam waktu beberapa hari ke depan, ya juknis mengenai ketenagakerjaan penyelenggaraan pemerintah desa BPJS itu akan ditandatangani dan ini bisa meningkatkan kesejahteraan daripada Bapak dan Ibu para penyelenggara pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa.
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini akan memberikan ya sesuatu yang berharga buat Bapak dan Ibu apabila selesai melaksanakan tugas ataupun sudah tidak lagi bekerja menjadi penyelenggara pemerintah desa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya pelanggaran yang kades sering terjadi yang sering kami lihat adalah tipikor. Kalau Bapak dan Ibu lihat data yang ada di KPK kurang lebih sekitar 564 kepala desa yang sudah menjadi ya tersangka. Ya. Ini Bapak dan Ibu mohon maaf. Ya, kalau kita buka Google tiap hari ada kepala desa yang menggunakan dana desa yang tidak benar. Mohon Bapak dan Ibu, inspektorat tolong dikoordinasikan untuk memeriksa itu dana desa dan alokasi dana desa. Kalau 60 hari itu tidak diselesaikan oleh pihak penyelenggara pemerintah desa, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kami sampaikan Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak membantu untuk menyelesaikan ini, uang negara akan digunakan dengan tidak benar. Ya, kemudian juga ada pemberian sanksi secara bertahap, ya, mulai dari pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian sebenarnya. Jadi kalau ada kepala desa yang memberhentikan perangkat desanya tidak benar, ya melalui rekomendasi camat, tolong Bapak dan Ibu untuk ya kasih teguran 1, 2, 3. Kalau tidak lagi melakukan, tolong kasih pemberhentian sementara, tidak lagi diikuti, memberhentikan. Benar-benar itu yang sudah ditandatangani Pak Bupati, sah dan benar, ya itu yang kami sampaikan. Ya, kemudian Bapak dan Ibu, pengaturan tentang administrasi pemerintah desa, Permendagri nomor 47 tahun 2016, tolong diperhatikan lagi, ada kurang lebih 5 buku, administrasi umum, penduduk, keuangan dan pembangunan serta lainnya, ya. Kemudian perlu peningkatan kapasitas aparatur supaya ini bisa diisi benar-benar buku tersebut. Dengan buku ini Bapak dan Ibu akan mengikuti lomba desa, ya, evaluasi perkembangan desa akan dilihat daripada buku-buku tersebut diisi berapa persen itu menjadi buku-buku yang memang menjadi buku aktif, bukan buku pasif. Tetapi benar-benar buku ini menjadi buku data supaya administrasi pemerintah desa itu menjadi baik dan benar, ya. Supaya apa Bapak dan Ibu? Ya, ini tertib pencatatan data desa, informasi buku-buku register, pengembangan buku register desa yang diperlukan serta penyelenggaraan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadi kalau buku ini udah dicatat, tolong dilaporkan. Ya, percuma Bapak dan Ibu kalau bukunya bagus, tetapi tidak dilaporkan kepada kami. Kemudian Permendagri nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan minimal desa, ini yang kami juga urus. Mohon maaf nih Pak Bupati, Ibu Bupati, Wali Kota, tolong dibantu kami supaya pelayanan minimal desa ini dijalankan. Dari Permendagri ini keluar dari tahun 2017, kami catat baru cuma sekitar 6 kabupaten yang menyelenggarakan, bikin percontohan. Yang lainnya tidak. Betul, memang desa sudah melaksanakan pelayanan minimal. Tapi minimal ada peraturan bupatinya untuk mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, ya desanya tahu melakukan apa. Berarti dari dulu memang kepala desa udah begitu kerjanya. Ya harus ada standar SOP-nya buat desa supaya desa tahu apa yang dia lakukan dan masyarakat punya hak-haknya apa, kewajibannya juga bagaimana. Nah ini yang perlu, ya norma standar prosedur kriteria ini yang harus ditetapkan oleh bupati supaya penyelenggara pemerintah desa dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir tahapan pilkades Bapak dan Ibu, ya Permendagri 112 ini yang nanti akan dilaksanakan tahun 2023 Bapak dan Ibu. Kami minta bahwa batas waktu dilaksanakan itu adalah 11 November 2023. Nanti kalau Bapak dan Ibu tanya, Pak Theo, boleh nggak kalau kami tunda? Silakan tunda, tidak masalah. Yang penting lapor kepada kami. Mau laksanakan juga silakan. Yang penting lapor kepada kami. Pak Theo, kami mau laksanakan, tetapi bersamaan dengan ada pilpres dan pilkada, silakan. Karena kewenangan itu ada di kepala daerah. Kami bilang silakan. Yang penting apa? Koordinasi dengan Forkompimda, kabupaten kota maupun para camat Forkompimda di kecamatan, Forkompincam. Ya, tanya kondisivitas aman, bikin berita acara Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, bikin berita acara, oh aman, laksanakan. Tapi kalau mau laksanakan harus ada uang, kalau nggak ada uang ya nggak bisa Pak. Ya, jadi tergantung kemampuan keuangan daerah juga. Kami silakanlah kepada daerah. Ya, kemudian Bapak dan Ibu ya, kami mohonkan supaya pilkades ini benar-benar dapat terselenggara dengan baik dan terwujud dan silakan saja sesuai dengan kami sampaikan tadi. Kami akan membangun sebuah aplikasi ya. Ada 2 aplikasi akan kami bangun. Yang pertama aplikasi khusus Bata Desa. Yang kedua adalah aplikasi untuk penataan dan administrasi pemerintah desa. Yang pertama Subdit Fasilitasi Penataan Desa. Kami akan punya data yang bekerja sama dengan provinsi
dan kabupaten kota, di mana kita akan bekerja dalam aplikasi yang sama. Jadi nanti ada super admin, ada admin pusat, ada admin provinsi, dan admin kabupaten kota. Bapak dan Ibu boleh juga menambah operator baik di kecamatan ataupun di desa. Ini sedang kami bangun, mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan sudah selesai. Data-data yang nanti Bapak dan Ibu akan bersama-sama dengan kami, ya, itu Mas di halaman 36. Ya, di halaman 36 sudah loncat jauh. Ya. Pertama, data usulan penataan desa. Ini akan masuk kepada kami secara online. Ya, dan kami akan proses juga tanpa ketemu wajah. Yang nanti kami lihat wajah adalah wajah kami sendiri di depan laptop. Ya, kira-kira begitu. Kemudian data peraturan bupati oleh kota tentang penetapan dan penegasan batas desa. Kemudian peta spasial batas desa. Data prakualifikasi usulan penataan desa. Kemudian data hasil klarifikasi usulan penataan desa dan usulan perbaikan redaksional, nomenklatur nama desa, data usulan penyesuaian kode desa. Kemudian subdit fasilitasi kewenangan desa dan produk hukum desa. Pertama, data peraturan bupati wali kota tentang daftar kewenangan desa berdasarkan asal usul dan berskala lokal. Kemudian data peraturan desa tentang kewenangan desa dan data peraturan bupati tentang kewenangan pemerintah kabupaten kota yang dilimpahkan kepada desa. Kemudian data peraturan gubernur tentang kewenangan pemerintah provinsi yang dilimpahkan kepada desa. Kemudian data peraturan menteri, kepala lembaga non kementerian lembaga kewenangan menteri dilimpahkan kepada desa. Kemudian data nomor berita acara pembahasan peraturan bupati wali kota tentang daftar kewenangan desa berdasarkan asal usul. Kemudian data peraturan desa tentang struktur organisasi, kemudian data peraturan desa tentang tata ruang desa, kemudian data peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa, kemudian data peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa, kemudian data peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan perubahan, kemudian data peraturan desa tematik, sosial, budaya, ekonomi, dan peraturan desa tematik, digital, dan smart village. Kemudian data keputusan bupati wali kota tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kemudian data peraturan daerah tentang hak ulayat dan hak asal usul. Kemudian data penyelesaian permasalahan produk hukum desa. Kemudian data produk hukum peraturan bupati wali kota tentang daftar kewenangan. Kemudian data penyelesaian permasalahan kewenangan desa. Kemudian subdit fasilitasi administrasi pemerintahan desa. Data dan informasi pemilihan kepala desa, kemudian data dan informasi kepala desa terpilih, kemudian data dan informasi usulan sarana prasarana pemerintah desa, kemudian data dan informasi data desa yang menerapkan standar pelayanan minimal desa, data dan informasi desa yang menerapkan administrasi pemerintahan desa berbasis digital, kemudian data dan informasi peningkatan kapasitas kepala desa hasil pilkada serentak, kemudian data dan informasi pengaduan masyarakat. Terakhir Bapak dan Ibu, isu-isu strategi adalah dokumen penataan desa biasanya tidak lengkap atau belum sesuai sehingga butuh proses yang berulang-ulang. Jadi kalau sering datang kepada kami sepertinya kami tukang arsip. Sekarang tidak lagi Bapak dan Ibu, kalau tidak lengkap ya kami masukkan dalam konsultasi ya, bukan lagi berita acara dan dokumennya kami kembalikan. Kami mintakan Bapak dan Ibu yang di provinsi untuk klarifikasi dulu di tingkat provinsi baru datang kepada kami ya untuk penataan desa. Kemudian koordinasi dengan BG yang tidak optimal. Ya, kami minta peran Pemda langsung kepada BG bikin surat, termasuk juga ke Dukcapil atau Bapak dan Ibu buka data publis penduduk Dukcapil. Kemudian berdasarkan surat kepala daerah yang ditujukan kepada pemerintah, Kementerian Dalam Negeri terkait nama dan kode desa masih banyak terdapat kesalahan. Ini perlu diperhatikan juga. Ya, daerah dan desa belum menetapkan Perbup dan Perdes tentang kewenangan desa. Ini tolong diperhatikan. Kemudian banyak produk hukum desa yang belum terlapor kepada pemerintah dan desa yang belum mengatur peraturan desa tematik. Ya, misalnya desa wisata dan misalnya juga desa digital, ini peraturan desanya terkadang belum ada. Padahal ini dibina oleh kementerian lembaga yang lain. Kemudian juga sulitnya masyarakat hukum adat mengakses hak tradisional ketika mekanisme pengakuan harus dilegitimasi melalui peraturan daerah. Artinya peraturan daerah ini untuk dibentuk sulit juga ini. Ya, karena mungkin hal-hal yang lain sehingga ada yang membuat sehingga masyarakat itu kesulitan untuk mengakses hak-hak ulayatnya. Kemudian pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa tidak sesuai ketentuan. Kemudian daerah yang belum menetapkan peraturan bupati dan SPM desa. Kemudian masih banyaknya sengketa pilkades, ya. Ini di beberapa daerah ya yang melaksanakan pilkades. Misalnya contoh Bapak dan Ibu di Konawe itu ada yang melakukan pemilihan ulang. Itu PSU-nya tidak ada diatur. Ya, tidak ada diatur pemilihan suara ulang. Kalau ada suara yang terbanyak itu yang harus dipilih. Kalau nanti yang kalah itu silakan ke
ke pengadilan aja. Ya. Tapi memang ada dikasih waktu 30 hari kepala daerah untuk menyelesaikan sengketa itu. Tapi kalau memang tidak bisa, ya udah. Siapa yang suara terbanyak harus dipilih. Tapi kalau PSU tidak ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu di daerah melakukan PSU itu salah, melanggar ketentuan. Kami sampaikan buat Kabupaten Muna yang menyampaikan informasi yang tidak benar. Ya, sekali lagi kami mohon Kabupaten Muna untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Negeri atas bahasanya yang disampaikan melalui pos buton. Sekali lagi kami mohon supaya pemerintah daerah Muna untuk menyampaikan permohonan maaf. Ya, ini sekali lagi penegasan dan penekanan dari kami supaya kami bisa toleransi dan ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, teman-teman yang di Dinas PMD dan kabak hukum yang datang atau kabak perundangan ini menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di kantor Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Direktur Jenderal kami tidak pernah menyampaikan permohonan maaf atas surat yang kami keluarkan. Karena yang surat kami keluarkan itu sudah benar. Tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman di daerah, Kepala Dinas PMD Muna maupun kabar perundangan itu yang tidak benar, PSU ulang. Ini sekali lagi kami penegasan, apa yang dilakukan itu adalah salah dan melanggar ketentuan. Ya, ini kami tegaskan secara benar di sini. Desa Institut menghadirkan Stadium General.